Ya, kali ini saya akan membahas sejarah berdirinya GKV Cinemas. Awal mula berdirinya GKV Cinemas. Perusahaan yang menjalankan GKV di Indonesia tercatat sebagai PT Graha Layar Mitra. Didirikan pada tanggal 3 Februari 2004 dan operasionalnya dimulai pada 16 Oktober 2006. Dan bioskop pertamanya dibuka di Mall Paris Van Java di Bandung dengan merek awal Blitz Megaplex. Blitz Megaplex muncul sebagai alternatif dominasi jaringan bioskop lawas di Indonesia dan menambah variasi pilihan bagi penonton. Setelah di Bandung, bioskop mereka mulai membuka cabang ke kota-kota lain termasuk di Jakarta. Di Jakarta tahun 2007 di Mall Grand Indonesia Mall. Perlahan jaringan Blitz Megaplex berkembang ke berbagai provinsi, melebarkan jangkauan ke masyarakat yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, perusahaan memperbarui konsep. Tidak hanya menayangkan film, tapi juga menawarkan pengalaman kultur plek, yaitu ruang untuk komunitas acara, pertunjukan, serta hiburan di luar film biasa. Sekarang penjelasan tentang rebranding. Sekarang kita bahas tentang rebranding dari Megaplex. Sekarang kita bahas rebranding dari Blitz Megaplex ke GKV. Di tahun 2014, PT Graha Layar Prima mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia, menjadi perusahaan bioskop pertama di Indonesia yang milik publik. Kemudian pada Agustus 2015, merek Blitz Megaplex berubah menjadi GKV Blitz. Perubahan brand dilanjutkan pada 2017 untuk resmi berubah menjadi GKV Cinemas Indonesia. Rebranding tersebut membawa perubahan strategi. GKV mulai menawarkan auditorium dan teknologi bioskop lebih modern, termasuk 3D, 4DX, ScreenX, SpareX, Dolby Atmos, dan lain sebagainya. Dan juga menawarkan kelas layanan yang variatif, yaitu reguler, Velvet, Gold, Sweetbox, Private Box, dan lain-lain. Dalam 5 tahun setelah masuk pasar Indonesia, GKV berhasil membuka 50 bioskop. Hal itu menunjukkan ekspansi agresif sejak 2013 sampai 2018. Pangsa pasar GKV meningkat dari hanya 8% pada 2013 menjadi 19% pada 2018. Hingga awal tahun 2020-an, GKV menjadi jaringan bioskop besar kedua di Indonesia, bersaing dengan pemain lama dengan ratusan layar dan puluhan bioskop di banyak kota. GKV membawa konsep kultur plek. Bioskop bukan sekedar tempat nonton, tetapi ruang multifungsi. Bioskop dengan berbagai kelas kenyamanan, mengadopsi teknologi canggih, 4DX, efek gerak dan lingkungan, ScreenX, Dolby Atmos, dan lain sebagainya. Selain film Hollywood dan film mainstream lainnya, GKV juga aktif menayangkan film dari Korea, Jepang, India, dan film independen lokal, anime, festival film, sehingga memberikan variasi konten yang luas. GKV juga menyediakan ruang komunitas event konser, catering, itu memperkuat sebagai tempat hiburan dan budaya, bukan sekedar bioskop. Masuk saat pandemi COVID-19 tahun 2020, seperti banyak bisnis bioskop lain, GKV terkena dampak signifikan. Pembatasan operasional, penurunan pendapatan, dan jeda ekspansi. Namun sejak 2022, GKV mulai aktif kembali membuka bioskop. Misalkan membuka branch baru di Malang, yaitu di Malang City Point, yang menjadi bioskop ke-70 mereka di Indonesia pada Agustus 2022. Hingga sekarang, tahun 2025, GKV terus memperluas jaringan dan layar, melayani kota besar dan juga wilayah di luar Jawa. Itu menjaga relevansi di industri hiburan pasca pandemi. Mengapa sejarah GKV penting bagi industri bioskop di Indonesia? Yang pertama, karena GKV membuka persaingan di industri yang sebelumnya dikuasai oleh satu bioskop. Dengan masuknya GKV, mereka memaksa inovasi dalam layanan, teknologi, dan strategi. Yang kedua, konsep kultur plek tadi yang memperluas peran bioskop dari sekedar nonton film ke hiburan seni, komunitas, dan lain sebagainya. Bagi penonton, keberadaan GKV memperkaya pilihan dari film mainstream hingga film-film yang independen atau anime, film Korea, Thailand, dan lain sebagainya yang sebelumnya tidak tayang di bioskop besar di Indonesia. Oke, cukup sekian pembahasan tentang GKV. Bagi kalian yang pernah nonton GKV atau pernah bekerja di GKV, silahkan komen, share pengalaman kalian selama di GKV. Oke, terima kasih. Bye.